Teofani, wujud penampakan Allah pada manusia. Peristiwa Allah menampakkan diri kepada umatnya bukan hanya melalui mimpi atau penglihatan saja, tetapi juga dengan menampakkan diri secara langsung. Penampakan sosok ilahi dalam wujud malaikat atau manusia atau dalam wujud benda dalam Alkitab Perjanjian Lama disebut sebagai teofani yang berasal dalam bahasa Yunani theophania. Di kemudian hari, istilah teofani dipakai oleh umat Kristen dan Yahudi sebagai istilah khusus bagi manifestasi Allah pencipta langit dan bumi yang merupakan sesembahan Abraham kepada manusia dengan tanda-tanda indera manusia yang mengisyaratkan kehadirannya. Teofani merupakan bentuk perhatian dan kepedulian Allah bagi umatnya. Wujud Allah dalam bentuk malaikat. Teofani yang pertama dalam Alkitab adalah kepada Hagar, di mana Allah menampakkan dirinya dalam wujud malaikat. Kejadian 16 ayat 7, 9, 10, dan 11. Kesadaran Hagar bahwa ia sedang berbicara kepada Allah terlihat dari ungkapannya, "Engkaulah El Roi," sebab katanya, "Bukankah di sini kulihat Dia yang telah melihat aku?" Kejadian 16 ayat 13. Lalu untuk kedua kalinya Allah menampakkan dirinya dalam wujud malaikat kepada Hagar terjadi saat Hagar diusir Sarah. Kali ini malaikat Allah datang dan berjanji bahwa Allah akan memberkati dan menjadikan Ismail, anak Hagar, sebagai bangsa yang besar. Kejadian 21 ayat 8-21. Setelah Hagar, Allah juga menampakkan dirinya dalam wujud malaikat kepada Abraham di Bukit Moria. Kejadian 22 ayat 1-19. Ketika itu Allah memerintahkan Abraham untuk mempersembahkan anak yang dikasihinya, Ishak. Abraham pun taat dan membawa Ishak ke tempat yang Tuhan perintahkan. Sementara hendak menyembelih Ishak di Bukit Moria, Yerusalem, malaikat Allah lalu berseru dari surga kepada Abraham agar Abraham membatalkannya. Sebab Allah hanya ingin menguji iman Abraham. Dari nada bicara dan sumpahnya kepada Abraham, maka dapat diketahui bahwa malaikat yang berbicara dengan Abraham di Bukit Moria adalah Allah sendiri. Kejadian 22 ayat 15-18. Selain Hagar dan Abraham, penampakan wujud Allah dalam bentuk malaikat juga terjadi pada Manoah dan istrinya. Kisahnya ditulis dalam Hakim-Hakim 3 ayat 1-25. Wujud Allah dalam bentuk manusia. Dalam Kejadian 18 ayat 1-15 menceritakan bahwa Allah menampakkan dirinya dalam bentuk manusia kepada Abraham. Pada suatu ketika, 3 orang laki-laki mengunjungi Abraham dan Sarah di kemah mereka di Mamre. Abraham kemudian menjamu mereka makan di bawah sebuah pohon. Ternyata salah satu dari 3 orang tamu Abraham tersebut adalah Allah sendiri. Hal ini nampak dari perkataan dan janjinya yang akan memberikan Abraham dan Sarah seorang anak. Kejadian 18 ayat 10. Selain itu, adanya kesadaran dari Abraham melihat sosok yang berbicara di hadapannya adalah Allah sendiri. Kejadian 18 ayat 23-32. Kemudian ada Yakub yang menyaksikan wujud Allah dalam bentuk manusia. Kejadian 32 ayat 22-32. Suatu ketika Yakub bergulat dengan seorang laki-laki hingga fajar menyingsing. Pergulatan tersebut membuat Yakub berjalan pincang karena pangkal pahanya dipatahkan oleh laki-laki itu. Laki-laki tersebut kemudian memberkati Yakub dan mengganti namanya menjadi Israel. Dari perkataannya sendiri yang mengatakan bahwa Yakub bergumul dengan Allah, Kejadian 32 ayat 28, serta kesadaran Yakub sendiri bahwa ia berhadapan dengan Allah, Kejadian 32 ayat 30, jelas menunjukkan bahwa laki-laki itu adalah Allah sendiri. Bahkan Nabi Hosea juga mengidentifikasi laki-laki tersebut sebagai malaikat sekaligus Allah. Hosea 12 ayat 3-4. Lalu ada Yosua yang melihat Allah dalam wujud manusia. Kisahnya dituliskan dalam Yosua 5 ayat 13-15. Ketika itu, Yosua bertemu dengan seorang laki-laki yang tidak dikenalnya. Yosua yang merupakan pemimpin Israel bertanya kepada orang tersebut, apakah ia seorang kawan atau lawan? Orang tersebut menjawab bahwa ia adalah panglima bala tentara Tuhan. Maka Yosua pun sujud menyembahnya. Lalu panglima bala tentara Tuhan itu meminta Yosua menanggalkan kasutnya, sebab tempat di mana ia berdiri adalah kudus. Panglima bala tentara Tuhan ini adalah Allah sendiri, sebab ia menerima penyembahan Yosua yang mana tidak akan dilakukan oleh malaikat atau manusia. Wujud Allah dalam semak duri yang menyala.
Ketika Musa sedang menggembalakan kambing domba ayah mertuanya di Midian, malaikat Tuhan menampakkan diri kepada Musa melalui semak duri yang menyala-nyala tetapi tidak dimakan api. Keluaran 3. Hal ini terjadi di Gunung Horeb. Dari tengah-tengah belukar yang menyala-nyala itu, Allah berbicara kepada Musa dan memperkenalkan dirinya sebagai Allah Abraham, Ishak, dan Yakub, nenek moyang bangsa Israel. Allah juga meminta Musa menanggalkan kasutnya sebab tempat di mana ia berdiri adalah kudus. Di sini Tuhan juga menyatakan namanya kepada Musa sebagai Jehovah atau Yahweh, Aku adalah Aku, Kejadian 12 ayat 14, serta mengutus Musa untuk membebaskan bangsa Israel dari Mesir. Dari Keluaran 3 begitu jelas bahwa Allah sendiri yang menampakkan dirinya dan berbicara kepada Musa. Wujud Allah dalam tiang awan, tiang api. Allah menyatakan kehadiran dan perlindungannya kepada bangsa Israel dengan menuntun mereka keluar dari Mesir dan melintasi padang gurun Sinai dalam wujud tiang awan pada siang hari dan tiang api pada malam hari. Keluaran 13 ayat 21-22, Nehemia 9 ayat 19. Ini bukanlah dua tiang, tetapi hanya satu saja. Pada siang hari wujudnya adalah awan dan pada malam hari adalah api. Dalam perjalanan menuju tanah Kanaan selama 40 tahun, bangsa Israel harus diiringi berbagai tantangan, baik dari pihak luar maupun dari sesama mereka sendiri. Mereka harus maju berperang, dikejar musuh, kehabisan air minum, berselisih, dan lain-lain. Namun, Tuhan hadir dan melindungi mereka di setiap tantangan tersebut. Pada siang hari, tiang awan melindungi mereka dari sengatan matahari. Sementara pada malam hari, tiang api menghangatkan tubuh mereka dari dinginnya angin padang gurun. Cahayanya juga menerangi jalan sehingga mereka tidak terantuk atau terjatuh. Tuhan berjalan di depan mereka pada siang hari dalam tiang awan untuk menuntun mereka di jalan, dan pada waktu malam dalam tiang api untuk menerangi mereka, sehingga mereka dapat berjalan siang dan malam dengan tidak beralih. Tiang awan itu tetap ada pada siang hari dan tiang api pada waktu malam di depan bangsa itu. Keluaran 13 ayat 21-22. Demikian fakta Alkitab